walaupun keadaan masih online, tapi aku mau ngajak teman-teman semua di sini untuk bersatu hati dan bersemangat semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku bersyukur.
Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini. Walaupun keadaannya masih online ya Bapak, tapi kami percaya semua di sini kami siap untuk menyambutmu, kami siap untuk mendengarkan segala apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu ya Bapak, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apapun yang terjadi, apapun segala pelayanan dan yang terjadi dalam ibadah ini, semuanya semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari teman-teman kita lebih bersemangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus memberi.
Oke teman-teman, sebelum kita masuk sharing firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa persekutuan doa kembali secara online, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin belajar lebih lagi Tuhan, apa yang menjadi kemauan-Mu Tuhan dan keinginan-Mu. Dan juga terima kasih Tuhan untuk UTS kami selama 2 minggu kemarin Tuhan. Biarlah kami menjadi kemuliaan nama-Mu dan mendapatkan nilai yang terbaik yang berasal dari-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Oke teman-teman, shalom. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman yang dikasihi Tuhan? Terima kasih untuk teman-teman BPH yang sudah memberi kesempatan aku untuk sharing di persekutuan doa hari ini. Oh iya, bagi teman-teman yang belum kenal aku, perkenalkan, nama aku Jessica Pristina. Aku dari Teknik 2017 dan aku pernah melayani di Badan Pengurus Harian POIK Agape YAI sebagai Sekretaris Bendahara periode 2019 dan 2020. Di kesempatan hari ini, aku tuh mau sharing tentang bagaimana sih kita sebagai anak-anak muda yang tetap teguh dalam pengharapan kita sama Tuhan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, bagaimana sih cara kita tetap teguh di dalam Tuhan, sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih arti dari teguh itu sendiri? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguh itu dapat diartikan yaitu kuat atau kokoh dalam perbuatannya. Ia memiliki prinsip atas hidup, ia juga memiliki hidup yang berintegritas, dan ia memiliki kesetiaan, dan dia sungguh-sungguh atau bertekad dalam tanggung jawabnya. Nah, mungkin semua itu hampir kita semua punya untuk bertekun, untuk melakukan setiap tanggung jawab kita sampai selesai, ya nggak sih? Tapi mungkin juga karena kita saking sibuknya atau saking pengen apapun semua harus tercapai target kita, tapi malah sebaliknya. Mungkin saat ini kita sudah ada di titik rendahnya kita atau titik lemahnya kita, terus kita nggak tahu lagi nih kita mau lakukan apa lagi, terus kita udah jenuh dengan keadaan yang begini-gini aja, kuliah online tugas, dan begitu aja terus. Dan kita juga melihat keadaan sekitar kita kalau pandemi itu nggak kunjung padam, malahan di India kemarin jadi lautan manusia gitu kan, lautan pandemi. Wow, kita berdoa ya teman-teman, Indonesia nggak sampai seperti di India. Nah, dan juga untuk saat ini untuk teman-teman yang hilang fokus, bahkan dibilang masa depan ngeblur, dan bahkan sampai akhirnya stigma pikiran kita muter-muter saja di circle itu, dan jadinya menjadi lingkaran setan di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, di dalam Ulangan 31 ayat 6, di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Nah teman-teman, ayat ini tuh kita garis bawahi yang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Nah, untuk saat ini kita nggak boleh takut, dan walaupun kita masih hidup di pandemi ini, tapi kita harus percaya kalau Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah, kalau kita lihat masa-masa yang kita belajar ini adalah cuma kuliah online, tugas kuliah online, dan kalian punya pikiran, di masa depan gue akan terselamatkan nggak ya kalau gue akan begini-gini aja. Teman-teman, yuk kita taruh kepercayaan kita, kekuatan kita, dan segala sesuatu yang udah kita kerjakan kembali lagi kalau Tuhan yang akan melakukan selanjutnya. Jadi teman-teman gak boleh takut, dan kalau teman-teman mau keluar rumah tetap harus pakai protokol kesehatan ya. Walaupun kita percaya Tuhan tempat perlindungan kita, kita pun juga harus bertindak dan bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri. Oke? Nah, kita kembali lagi di Ulangan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Ulangan ini adalah kisah Musa yang memberikan kepercayaan kepada Yosua untuk membimbing bangsa Israel, di mana Musa tidak lagi kuat secara fisik karena ia udah berumur 120 tahun. Dan pada akhirnya ia mempercayakan dan memilih Yosua yang masih muda untuk memimpin bangsa Israel. Nah, siapa di sini
anak-anak muda. Angkat tangannya. Dan siapa di sini mau dipercayakan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dan masuk di dalam rencananya Tuhan? Katakan amin. Nah, pastinya setiap kita mau dong menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan yuk, mari aku ajak teman-teman untuk perkatakan ini. I am a chosen and I am a child of God. Ulangin ya, bareng-bareng sama aku. 1, 2, 3. I am a chosen and I am a child of God. Katakan amin. Percayakan teman-teman kalau kita adalah anak-anak pilihannya, dan percayakan kalau masa depan kita sungguh ada di dalam Dia. Nah, kalau teman-teman membaca ayat selanjutnya nih dari Ulangan 31 ayat 6, itu adalah perkataan janji Tuhan yang akan menyertai Yosua saat memimpin bangsa Israel. So teman-teman, kita juga harus seperti Yosua. Jangan sampai kita tidak dapat janjinya Tuhan. Kita harus tangkap apa yang jadi janji Tuhan atas kehidupan kita. Percayalah kalau masa depan kita nantinya sungguh ada, dan percayalah juga kalau di ayat 31 ayat 6 itu dikatakan Dialah yang berjalan dan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. So percayalah, ayat ini adalah pegangan untuk hidup kita selama kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Nah, Tuhan Yesus pun mengajarkan betapa pentingnya dalam berpegang dengan pengharapannya Tuhan. Artinya berpegang yaitu tahu ada pengharapan, terus maksudnya sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen harus berpegang teguh pada pengharapan, yaitu orang yang bertekun, yang menantikan hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan, dan terus-menerus menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman yang tidak terpengaruh oleh situasi. Nah, pengharapan dalam Kristus adalah proses kita jalani bersama, yaitu adanya kebergantungan kita pada Roh Kudus. Di sini aku mau ngasih tahu teman-teman hal-hal yang harus kita lakukan untuk tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, yang pertama adalah melihat setiap permasalahan hidup kita dengan kacamata Tuhan. Kenapa sih Jess kita harus melihat masalah kita dengan kacamata Tuhan? Dan Tuhan bisa bantu apa dengan kalau kita pakai kacamata Tuhan? Nah teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau kita melihat dengan kacamata manusia, kita melihat secara terbatas aja. Belum tentu yang kita pikirkan, yang kita lihat itu benar, belum tentu terjadi teman-teman. Nah, makanya kenapa kita butuh Tuhan, yaitu karena Tuhan bisa melihat depan, belakang, kanan, kiri, membujur atau melintang teman-teman. Nah, jangan sampai kita menjadi kebanyakan orang yang terjebak dalam rutinitas, yaitu sholat terikat dalam lingkaran setan, yang seperti aku bilang di awal tadi, yaitu kalau kita hidup di dalam rutinitas ya kita akan capek, terus kita akan jenuh, dan hidup menjadi terasa kosong dan tidak ada gairah dan semangat. Betul kan teman-teman? Dan itu pun aku pernah mengalaminya sendiri, tapi bukan yang Tuhan mau. Di dalam Efesus 3 ayat 18-19, di situ dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah teman-teman, kalau kita lihat di ayat Efesus 3 ayat 18-19, yang pertama, supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus. Nah teman-teman, biar kita hidup, kita nggak stuck di situ-situ aja. Kita harus lihat nih circle kehidupan kita, circle sosial kita itu di mana. Kalau circle kita adalah orang yang males-malesan, orang yang maunya semaunya dia, kita akan menjadi orang seperti itu juga. Tapi sebaliknya, kalau kita dari dalam circle orang-orang kudus, otomatis kita akan menjadi kudus dan menjadi orang seperti mereka. Di Alkitab pun dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah teman-teman, jadilah kita bijak untuk memilih pertemanan kita.
Oke teman-teman, nah dari situlah, dari setiap perkumpulan kita, setiap pertemanan kita bisa tahu nih perspektif-perspektif yang kita lihat teman-teman dari setiap masalah kita. Apakah kita akan melihat dari sisi manusia aja, tapi kita harus tahu nih kalau Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begitu. So, terus gimana tahu caranya kita harus melihat segala sesuatunya dengan kacamatanya Tuhan. Nah, tidak akan bosan-bosannya aku bilang adalah membaca firman Tuhan. Selain perkumpulan yang kudus, orang-orang yang benar gitu, anjurin adalah baca Alkitab setiap hari. Kenapa harus baca Alkitab setiap hari? Ya karena firman itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah firman. Jadi teman-teman, kalau kalian mau tahu apa yang maunya Tuhan, ya kalian harus baca firman, karena Tuhan sendirilah yang akan berbicara kepadamu, memberi rema kepadamu di saat kamu lagi stuck. Dan percayalah teman-teman, aku bisa bilang begini karena aku sudah mengalaminya terlebih dahulu teman-teman. Oke, yang kedua adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Sedangkan hidupku begini-begini aja, ya kan ya begini-begini aja, karena si tempe tahu. Oke teman-teman, setidaknya ketika kita punya masalah yang besar atau masalah yang rumit pasti hidup kita, jangan sampai kita berhenti untuk mengucap syukur. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 9 ini dikatakan, "Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Teman-teman, di sini kalau kita lihat keseluruhan, ini adalah kisah pemazmur Daud yang mau melawan Goliat, teman-teman. Ketika Daud mengucapkan ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, si Daud itu tidak lagi berbahagia teman-teman, tidak lagi keadaan senang, tapi malah sebaliknya. Dia lagi keadaan tertekan, lagi keadaan besok harus melawan Goliat yang dia adalah prajurit yang sudah memenangkan peperangan yang sangat banyak teman-teman. Kita lihat responnya Daud ketika ia diperhadapkan dengan sesuatu yang besar. Dia bukan bersungut-sungut atau mengeluh atau menyalahkan Tuhan atas keadaannya, tapi malah sebaliknya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ia katakan, dan ia berserah penuh kepada Tuhan sepenuhnya untuk melawan Goliat. Dan hasilnya apa teman-teman? Goliat mati cuma karena disentil oleh batu. Ya nggak sih? Nah teman-teman, itu kembali lagi, ini ada sangkut pautnya, kita harus lihat perspektif dari kacamatanya Tuhan, dan hal yang kita lakukan adalah mengucap syukur setelah itu teman-teman. So makanya kenapa kita harus berkata-kata dengan positif dari mulut kita, karena apa yang keluar dari mulut kita itu terpancar dari hati teman-teman, dan hati adalah kehidupan kita. So kalau kita mengeluarkan kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita, berarti ketahuan lah ya, hati kita lagi tidak baik-baik saja. Tapi sebaliknya, ketika kita mengeluarkan hal-hal positif, hal-hal yang membuat kita semangat kembali, ketahuan lah ya, hatinya lagi baik. Selanjutnya adalah kisah seorang gadis yang 12 tahun pendarahan. Coba teman-teman kita lihat kisahnya si gadis ini. Ia mengalami pendarahan 12 tahun tanpa henti-hentinya keluar dari misfinya si perempuan itu teman-teman. Tapi kita lihat dari cara dia memandang masalah itu seperti apa. Dia memandang dia mengambil keputusan untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan walaupun dia harus menunggu selama 12 tahun. Dan ketika ia menemukan Yesus, dia punya iman yang besar sekali. Dia bilang apa? Asalku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan lihat dalam kisah itu, perempuan itu menjadi sembuh teman-teman. So teman-teman, ketika selama mungkin ya teman-teman, selama 12 tahun perempuan ini mengeluh, mungkin capek juga, kok darahnya nggak berhenti-henti. Tapi di Alkitab nggak menjelaskan mengeluhnya, tapi Alkitab mengajarkan untuk kita melihat masalah itu
nggak harus dikeluhkan, tapi dengan rasa syukur dan beriman sama Tuhan gitu kan. Kalau di Alkitab bilang imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, asal kamu percaya sama Tuhan dan benar-benar beriman, kamu pun juga akan berhasil, teman-teman. Kamu pun juga akan mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi kembali lagi, lihat motivasi kita. Benar gak buat Tuhan? Benar gak untuk kebutuhan kita? Atau cuma sekedar keinginan kita? So, teman-teman, berharaplah penuh pada Tuhan. Teman-teman, di sini aku mau sharing sedikit sebelum kita akhiri. Aku mau sharing tentang aku harus tetap berpegang teguh sama Tuhan walaupun tidak baik-baik saja, teman-teman. Nah, jadi waktu aku mau masuk semester 8, ternyata aku dikabarkan sama kajur aku kalau aku tuh nggak bisa ambil skripsi, teman-teman. Jadi aku harus nambah 1 semester lagi untuk bisa ambil skripsi. Nah, satu sisi aku nggak terima gitu, kenapa aku bisa nggak dilulusin mata kuliah yang harusnya prasyarat untuk checklist itu lulus, tapi ini tidak lulus gitu. Nah, aku sebagai manusia sedih, kesel, bahkan aku pun stres, teman-teman, untuk keadaan seperti ini. Dan ditambah lagi setelah aku tahu aku nggak lulus untuk ambil semester skripsi, aku mendengar juga kabar bahwa papa ternyata kena resesi ekonomi, teman-teman. Papaku di PHK, dan satu sisi aku semakin down, teman-teman, udah semakin down. Dan juga aku harus jujur di situ kalau aku harus mundur 1 semester. Nah, akhirnya aku jujur gitu kan, akhirnya aku jujur dengan harapan papa akan bisa terima keadaan ini. Ternyata enggak, papa nggak terima keadaanku, dan aku pikiranku semakin runyam, teman-teman. Dan satu sisi aku mendekat sama Tuhan gitu, aku berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan ini semuanya terjadi kepadaku, kenapa semua menimpa sama aku gitu. Dan ya udah, aku just saying sama Tuhan gitu, dan aku coba cerita sama mentor aku. Nah, tadi yang udah aku bilang di awal, teman-teman, kita harus tahu nih circle kita, pergaulan kita sama siapa, biar kita tahu gimana kita selanjutnya ketika kita lagi di masa-masa di titik terendahnya kita. Makanya teman-teman cari circle yang positif ya. Nah, lanjut ya. Nah, habis itu ya udah, aku cuma cerita sama Tuhan, dan mungkin secara manusia kita nggak bisa terima, tapi mungkin dengan Tuhan punya cara lain, teman-teman. Dan oke, sebelum aku masuk kuliah, jadi 1 minggu sebelum kuliah, aku dikabarkan sama papa kalau papa itu udah dapat pekerjaan. Dan aku excited gitu loh, dan praise the Lord gitu, karena wah, ternyata kuliahku nanti bisa dibayar gitu. Dan papa tanya gitu kan, berapa kuliahmu gitu. Nah, ya udah aku sebutin, papa cicil aja gitu, bisa kok dicicil di kampus gitu. Ya udah, pada akhirnya aku ngasih setengahnya, dan puji syukur gitu kan, aku bisa kuliah gitu, bisa kuliah walaupun gak ambil skripsi. Dan satu sisi aku harus tetap terima keadaanku kalau aku tuh nggak ambil skripsi, dan aku harus memperbaiki 1 semester gitu. Dan aku mengubah cara pikirku dan cara pandangku gitu, cara pandangku untuk aku nggak terus-terusan melihat aku di keadaan yang gagal untuk sekarang ini, teman-teman. Tapi aku mengubah cara pandangku kalau mau lulus tepat waktu atau enggak, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya rencana. Dan pada akhirnya sampai titik sekarang aku sudah terima keadaanku dan terima diriku sepenuhnya bahwa aku harus memperbaiki semuanya. Dan aku bersyukur kalau hari ini aku bisa berbicara kepada teman-teman
kalau kita harus tetap pegang teguh gitu, dan kita harus bersyukur apapun yang terjadi, enak gak enak, itu udah Tuhan izinkan semuanya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih semester 7, 6, 5, 4 dan ke bawah, pastikan teman-teman belajar dengan baik gitu, dan jangan sampai nggak lulus teman-teman, atau nggak mundur satu semester. Bagi teman-teman yang skripsi saat ini, semangat ya, terus andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan dimanapun kau berada, dan percayalah hikmat itu berasal dari Tuhan, dan takut akan Tuhan awal dari pengetahuan teman-teman. So teman-teman harus tetap semangat dalam keadaan saat ini, jangan tawar hati walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik aja, tapi percayalah teman-teman, Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil teman-teman. Dan saat ini aku bisa sharing ini untuk memotivasi teman-teman untuk lebih giat lagi untuk kuliah dan kuliah online-nya. Semangat teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini lagi tidak baik-baik aja, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati teman-teman, dan percayalah kalau kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, dan belajarlah untuk mengucapkan syukur atas segala yang udah Tuhan berikan. Even itu pun nafas adalah karya yang terbesar yang Tuhan berikan untuk hidup kita teman-teman. Aku ada satu lagu di mana lirik itu menjadi kekuatan bagi aku. Di situ dikatakan, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku tahu dia sediakan seturut kasih-Nya bagi kemuliaan-Nya teman-teman. Itulah lagu di mana yang menjadi rema untuk saat ini teman-teman. Kalau awalnya lagunya ku nantikan janji Allah digenapi padaku, ku harapkan yang terbaik terjadi di hidupku. Baru masuk yang ku tahu dia kerjakan. Nah itu teman-teman, kayak lagu itu penuh power dan ada harapan yang baru kalau everything it's gonna be okay jika kita taruh seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan teman-teman. Terima kasih Bapak kalau kami sudah mendengar sharingnya Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami belajar Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Engkau Tuhan, dan kami belajar juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau kerjakan Tuhan dan Engkau sediakan Tuhan sesuai dan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hari ini Tuhan dan seterusnya Tuhan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami telah selesai. Dalam nama Yesus saya, amin. Sampai jumpa teman-teman, God bless. Visi Poik Agape, kesatuan tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus Yayasan Administrasi Indonesia sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya. Pertama, kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi, gereja dan suku. 2. Gelombang kegerakan rohani di kampus Yai berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. God bless.
Shalom teman-teman semua, apa kabarnya kalian hari ini? Aku punya info nih buat setiap dari kalian. Nah, kalian tahu gak kalau Poik Agape PAI sedang membuka pendaftaran untuk penata-layan loh. Jadi bagi kalian semua yang memiliki kerinduan hati untuk melayani di kampus dan memiliki skill atau talenta dalam bernyanyi atau bermain musik, bisa langsung aja kunjungi IG Poik Agape PAI, lalu kalian bisa langsung isi Google Form yang tersedia di bio Poik Agape PAI. Atau kalian mau tanya-tanya tentang penata-layan, bisa langsung isi question box yang tersedia di pos selanjutnya ya. So, aku tunggu ya nama-nama kalian ada di formulir pendaftaran dan dapat menjadi bagian dari the next penata-layan. Bye-bye, God bless you, see you. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan doa online hari ini. Terima kasih Tuhan kalau persekutuan doa online hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk ujian tengah semester yang boleh kami lakukan minggu lalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau ujiannya boleh berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan agar hasil ujian kami Tuhan kami boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang bagus Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pembicara PD online hari ini, untuk Jessica Christine, Tuhan Yesus. Berkati setiap aspek kehidupan Jessica Christine, Tuhan, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tuhan Yesus berkati, sehat sempurna, apapun yang dipegang kerjakan Jessica Christine, lancar Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Berkati juga penyusunan skripsinya Tuhan, berkati agar bab demi babnya boleh Jessica Christine kerjakan dengan lancar, dengan baik sampai selesai nanti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk BPH Poik saat ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus agar mereka boleh mengerjakan setiap program kerjanya dengan baik Tuhan, agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di kampus Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk abang dan kakak kami yang sedang mengerjakan skripsi Tuhan ataupun tugas akhir Tuhan Yesus. Tuhan berkati agar dalam proses pengerjaannya boleh dilancarkan Tuhan sampai selesai nanti Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan untuk abang dan kakak kami yang sedang mencari tempat magang. Kiranya Tuhan Yesus yang berikan tempat magang yang terbaik Tuhan, dan abang dan kakak kami boleh mendapatkan ilmu yang baru Tuhan di tempat magangnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk sistem kampus Tuhan Yesus, untuk kuliah online Tuhan. Berkati Tuhan agar kuliah online ini kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan oleh dosen, kami dapat mengerjakan setiap tugas online yang diberikan oleh dosen dengan baik Tuhan, dengan lancar Tuhan Yesus. Berikan kami semangat Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya sampai selesai nanti Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kampus kami UPIAI Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar kampus kami menjadi kampus yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat marifat kepada para jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, agar dapat mengerjakan setiap program kerjanya, setiap tugas-tugasnya dengan baik Tuhan. Dan kiranya keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan, itu adalah keputusan dari Tuhan Yesus dan boleh menjadikan kampus kami menjadi kampus yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para poikers Tuhan Yesus yang sedang dalam pergumulan, yang sedang sakit, dan yang sedang ekonominya dalam keadaan yang kurang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berikan rasa damai sejahtera, rasa sukacita Tuhan pada poikers yang sedang dalam pergumulan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk poikers yang sedang sakit Tuhan, pribadi lepas pribadi yang sedang sakit Tuhan Yesus yang sembuhkan Tuhan, lewat dokter, lewat obat-obatan Tuhan Yesus, lewat setiap vitamin yang mereka makan dan mereka minum Tuhan. Berkati agar dapat membantu proses penyembuhan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk poikers yang perekonomiannya sedang kurang baik Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati Tuhan Yesus yang cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus agar semua kebutuhannya boleh Tuhan Yesus penuhi, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia, mengucap syukur Tuhan kalau bangsa Indonesia boleh ada vaksin Tuhan. Berkati Tuhan agar pemberian vaksin boleh berjalan dengan lancar sampai semua masyarakat boleh menerima vaksin
secara rata Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara Palestina dan Israel. Tuhan yang memberikan rasa damai, rasa tenang, rasa sukacita Tuhan terhadap kedua negara tersebut. Berkati agar para pemimpinnya boleh memimpin negaranya dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, apapun konflik yang sedang terjadi di Palestina dan Israel, kami mau berdoa Tuhan agar setiap konflik, setiap masalah yang boleh terjadi di sana boleh segera selesai Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap doa dan harapan kami letakkan Tuhan di dalam tangan Tuhan Yesus, biar setiap kehendak dan rencana Tuhan aja yang jadi di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.